Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mim Atik Aulia. Saya dari kelas A1 Ilmu Komunikasi dengan NIM 20021111014, mata kuliah kewarganegaraan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas topik 5 mengenai 3 kasus hak asasi manusia di dalam negeri selama periode Joko Widodo. Sebelum saya membahas mengenai 3 kasus tersebut, di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya. Hak ini berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. Kasus yang pertama yaitu di bawah Joko Widodo, rakyat Papua belum merdeka dari kekerasan. Kasus Pani A yang terjadi pada tanggal 7 sampai 8 Desember 2014 yang berawal dari sekelompok pemuda menegur anggota TNI yang membawa kendaraan tidak menyalakan lampu yang berujung cekcok dan menimbulkan salah satu warga meninggal dunia. Menurut saya, kasus tersebut merupakan jenis hak asasi manusia, yaitu hak asasi hukum, karena menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintah. Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia, seharusnya pemerintah bisa berupaya lebih keras untuk menghentikan kekerasan-kekerasan yang berujung pada hilangnya nyawa warga Papua. Dalam pandangan orang Papua, ABRI ahli menjadi pelindung malah menjadi pagar makan tanaman. Dari makna perlindungan mengenai hak asasi manusia, yaitu setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminalisasi. Yang kedua yaitu minimnya akuntabilitas kepolisian daerah Sulawesi Tenggara dalam penegakan hukum yang menyebabkan tewasnya 2 mahasiswa. Bermula pada tanggal 4 Oktober 2019, staf Ombudsman menunjukkan selongsongan peluru yang diduga proyektifnya mengenai 2 mahasiswa pada saat unjuk rasa. Menurut saya, dari kasus tersebut seharusnya pihak polisi lebih menegakkan kepada prinsip akuntabilitas, yaitu suatu kondisi di mana penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik secara administratif maupun politik, baik dari segi pengambilan kebijakan, pelaksanaan, hingga laporan dari sebuah kebijakan. Dan seharusnya pihak polisi juga lebih profesional dalam menggunakan senjata api, karena praktik ini tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan terkait dengan penyalahgunaan senjata api dan kekerasan yang diduga mengakibatkan meninggalnya korban. Kasus yang ketiga yaitu aktor kunci penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat justru melawan orang tua korban di meja pengadilan. Bermula, Sumarsi, ibu dari korban yang bernama Wawan, memberikan pernyataan saat memperingati 10 tahun aksi Kamisan di depan Istana Merdeka. Sumarsi ini menuntut Joko Widodo yang memberikan harapan bagi kami keluarga korban yang tertulis dalam nawacita untuk menghidupkan harapan penyelesaian hak asasi manusia di masa lalu. Menurut saya, dari kasus tersebut, sebaiknya sikap lembaga pemerintah lebih konsisten yang seharusnya menjadi aktor utama kunci penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia berat. Apalagi Joko Widodo ini mengatakan bahwa Kejaksaan Agung adalah aktor kunci penyelesaian kasus hak asasi manusia berat. Akan tetapi, kasus ini Jaksa Agung justru berhadapan dengan keluarga korban di pengadilan. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.